Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Insinyur Kamaludin Lubis MT selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Pelaksanaan Proyek Universitas Medan Area, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Di sini saya Nia Pratiwi NPM 228110002 akan menjelaskan metode pelaksanaan daripada perkerasan kaku atau rigid pavement. Untuk metode ini saya ambil di proyek tol Tebing Tinggi Indrapura. Lokasi daripada proyek kita itu termasuk lahan bebas dan lahan yang belum bebas. Kemudian adapun tujuan dari pekerjaan rigid pavement ini adalah permukaan yang rata, tidak bergelombang, dan tidak terdapat cekungan. Tidak terjadi retakan yang tidak diharapkan. Permukaan terlihat garis grooving yang terbentuk searah. Dan yang paling utama adalah hasil uji kuat lenturnya itu tercapai. Nah, sebelum pengerjaan metode pekerjaan rigid pavement ini, ada tahapan-tahapan pekerjaan yang kita lakukan sebelumnya, seperti menentukan lokasi pekerjaan proyek, mengumpulkan data berupa data subgrade, data lalu lintas LHR-nya, data karakteristik desain rigid pavement, kemudian setelah itu dilakukanlah analisa karakteristik subgrade dan analisis hubungan CBR dengan base. Jadi artinya teman-teman, kita harus tahu dulu sejarah dari tanah itu. Memungkinkan nggak untuk kita lakukan pekerjaan rigid pavement? Karena jika tidak memungkinkan, tapi kita paksa untuk melakukan pekerjaan rigid pavement, nantinya tanah tersebut bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti amblas dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi adalah lokasi batching plan. Nah, untuk proyek tol Tebing Tinggi Indrapura sendiri ini ada tiga patching plan-nya ya teman-teman. Yang pertama ada Promosi Andalan, ada Hakasis, dan ada Agung Beton. Jadi masing-masing ini nih beda lokasi. Jadi kita untuk melakukan pekerjaan itu kita di ST yang mana? Mengacu pada patching plan yang terdekat dan yang ready. Misalnya kita mau loading, mau bekerja di sekitaran STA 95, berarti biasanya kita pakai di patching plan di Hakasis. Jadi menyesuaikan yang mana yang lebih efektif dari segi jaraknya. Nah, adapun saran ya teman-teman, yang paling bagus itu idealnya patching plan itu kita buat di dalam area proyek. Kenapa? Karena pengalaman yang sudah-sudah, jika patching plan itu terletak di luar area proyek, apabila terjadi eksiden atau kecelakaan di jalan umum, itu efeknya ke kita, beton yang harusnya kita distribusikan ke lokasi itu akan terjadi gangguan, jadi kan kena macet. Nah, karena kena macet jadi pasti beton itu akan setting. Alhasil apa? Kita harus stop chore, tidak bisa beton setting itu untuk dituangkan lagi, dihampar untuk menjadi rigid pavement. Sudah tidak ideal lagi ya. Adapun alur pekerjaan dari rigid pavement ini ya teman-teman, yang pertama kita mulai ya penyiapan alat slip form atau pavernya. Di sini kita memakai Wirgen SP500. Kemudian kita melakukan pemasangan string line yang telah disurvei oleh tim surveyor. Kemudian pemasangan plastik dowel, crack inducer, dan T-bar. Nah, kemudian pada item tertentu yang memungkinkan kita memakai wire mesh, ada juga yang tidak memakai wire mesh. Nah, kemudian dilanjutkan oleh kita melakukan pengecoran. Nah, setelah pengecoran ini kita menggelar atau meratakan spreading. Itulah menggunakan alat berat namanya slip foam paver Wirgen ya teman-teman. Kemudian dipadatkan atau dikompact lagi, kita ratakan lagi dengan tenaga manpower atau finishing. Kemudian kita membuat alur atau grooving supaya tidak licin. Nanti juga dijabarkan pada slide berikutnya. Kemudian kita melakukan cutting compound atau penyemprotan, kemudian penyiraman, cutting, dan pengisian joint sealant. Jadi itulah alurnya teman-teman yang nanti akan saya jabarkan satu persatu ya. Kita masuk pada tahapan pekerjaan.
Nah, tahapan pekerjaan ini nih, pertama kita persiapan dulu ya pastinya. Nah, persiapannya apa? Persiapan alat paver, survei atau leveling, pemasangan string line, dan pemasangan plastik cor, crack inducer, dan peletakan dowel. Sini kan teman-teman sudah lihat di sini ada pavernya, paver sudah ready, plastik sudah digelar. Nah, survei sudah dilakukan, dowel sudah diletakkan di sampingnya, string line juga sudah ready. Yang nantinya alat berat ini akan berjalan sesuai daripada string line tadi ya teman-teman. Dia mengikuti patok arahan string line yang telah disurvei oleh tim survei. Nah, mesin paver juga itu harus memang dia itu mampu dan mempunyai fungsi menghampar, meratakan, memadatkan, dan membentuk perkerasan sekaligus memberi arah dan mengatur elevasi dalam sekali gerakan maju. Nah, jadi paver itu setiap kita mau loading harus di checklist teman-teman. Ini vibronya oke nggak, item-item spare partnya oke nggak, atau ada yang mati satu, itu ngaruh pada rigid kita nantinya hasil akhirnya. Nah, jenis mesin ini adalah slip pump paver namanya teman-teman. Biasa lebar minimumnya itu bisa 4 meter atau bisa divariasikan, setahu saya bisa di 3,95, 3,5, menyesuaikan lah dengan lokasi kita. Kemudian rodanya itu ada 4 seperti roda kelabang gitu ya. Nah, kemudian dia memiliki sensor arah gerak atau string sensor, sensor elevasi depan, belakang, dan kedua sisi, kemudian sensor kendalian, kemiringan atau slope sensor. Nah, seluruh sensor ini dikendalikan secara komputer. Nah, masih kita membahas pada mesin paver beton tadi. Alat ini dilengkapi dengan auger yang dapat menyebarkan adukan beton secara merata, skrit yang mengatur masukkan beton dalam molding atau cetakan, vibrator tadi dengan jumlah yang cukup untuk menjamin keseragaman dan konsolidasi seluruh campuran beton, ditempatkan pada selibar molding dengan frekuensi 100-120 Hz yang kedudukannya harus lentur agar tetap berfungsi walaupun harus menyentuh tulangan. Nah, jadi vibro inilah hal yang paling fundamental pada alat ini. Jadi untuk di lebar 5 meter tuh kita butuh sekitar 13 vibro. Itu belum lagi vibro manual, teman-teman. Jadi vibro tuh fungsinya untuk seperti tadi menjamin keseragaman dan konsolidasi seluruh campuran beton. Jadi kita seperti menggemburkan beton tadi ya. Nah, selanjutnya ada molding atau slip form finishing pan. Membentuk perkerasan harus terbuat dari baja berkualitas sangat tinggi dan bentuknya harus menjamin agar beton yang dibentuk tidak terseret dan menghasilkan beton padat. Nah, selanjutnya adalah smoother float atau fine finisher. Nah, dia ini seperti alat gosok ya, alat gosok. Dia memfinishing arah secara permukaan perkerasan dan bergerak secara okilasi. Nah, jadi setelah ini juga nanti akan dibantu lagi finishing oleh manpower atau tenaga manusia ya. Nah, selanjutnya tie bar inserter atau penyisip T-bar. Secara otomatis pada jarak tertentu tuh menyisipkan T-bar pada sambungan memanjang. Membahas alat paver ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada landasan roda. Landasan roda itu adalah trek atau jalur kerja untuk roda kelabang tadi. Jadi jalur ini tidak boleh amblas. Jadi kita harus memastikan kita tidak bisa hanya memperhatikan lokasi kerja kita aja, kiri kanannya harus diperhatikan juga. Jangan sampai roda si alat berat tadi amblas sehingga itu akan mempengaruhi kerja kita yang di center tadi gitu. Selanjutnya adalah kontinuitas. Nah, alat slip form ini harus beroperasi tanpa boleh berhenti sebelum rencana produksi pada hari yang bersangkutan. Jadi alat ini baru boleh mulai beroperasi bila campuran beton segarnya yang dipasok ke lokasi penghamparan atau job site sudah cukup untuk menjamin alat ini tidak berhenti karena kekurangan atau keterlambatan pasokan. Artinya, jadi kita harus calling dulu nih sama patching pan. Udah ready belum? Nah, mereka udah harus ready banyak, udah standby lah kira-kira 3-5 DT lah, baru kita bisa loading. Kenapa? Karena dia intervalnya itu sangat mempengaruhi kualitas hasil rigid kita. Jadi alat ini kalau bisa harus sangat-sangat kita hindari untuk berhenti gitu. Jadi makanya tadi saya bilang sangat disarankan untuk batching plan itu di dalam area lokasi proyek ya teman-teman.
Selanjutnya adalah dowel bars. Dowel bar itu harus sudah dipotong dari pabrik dan akan disetujui oleh engineer kontraktor menyesuaikan pada persyaratan bahwa satu ujung setiap batang dowel semua di join mouth, kecuali sambungan konstruksi berikat fixed harus digergaji yang mungkin mengganggu terjadinya pergerakan pada beton. Dowel harus digrace dan dibungkus dengan plastik. Jadi gini teman-teman. Jadi pengalamannya, dowel itu kan fungsinya tuh kan itulah yang menumpu beban pada beton rigid tadi. Jadi dia tuh memang benar-benar harus kita perhatikan letaknya, posisinya, ujung-ujungnya itu. Jadi kalau dulu tuh di tol sebelumnya tuh di Kuala Namu tuh kita beli besi dowel 32 ya, yang panjang tuh, terus kita cutting sendiri pakai bar bending. Nah itu nggak optimal, banyak kejadian ketika kita pakai rebar scanning itu ada posisi yang pemuaiannya yang berbeda, artinya nggak mulus sih gitu. Nah jadi kemudian sekarang telah disepakati lah, jadi untuk dowel itu dipotong sesuai sudah dari pabrik, jadi permukaannya lebih smooth, lebih halus, tidak perlu gerenda-gerenda lagi, sehingga meminimalisasi untuk sensor rebar scanning mendeteksi adanya pergeseran, pemuaian dan lain-lain dari efek cuttingan yang tidak rapi tadi gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah konsistensi beton. Konsistensi ini diperlukan dari campuran, seragam, dan campuran yang tepat. Usahakan patching plus sistem komputerisasi setiap truk atau tes lam. Jadi ini sebenarnya tidak usahakan, memang harus sih, cuman kan memang tidak memungkinkan. Kadang memang ada patching plan yang belum sistemnya belum komputerisasi, ada yang masih manual. Jadi kebetulan di tempat kita tuh di HK Astonnya sudah komputerisasi, hanya di SIS-nya sudah komputerisasi, namun di Agung Beton masih manual. Nah, selanjutnya adalah batasan cuaca. Untuk pengacoran ini dimulai setelah jam 3 sore. Itu acuan ya teman-teman. Tapi pada kenyataannya kalau di tebing itu cuaca itu jam 5 baru mulai matahari turun atau jam 4. Jadi kita idealnya tuh jam 4 calling patching plan, jam 5 lah beton tuh tiba di lokasi atau di site. Di sini teman-teman bisa lihat jenis sambungan yang kita pakai adalah sambungan gergajian atau cross construction joint TJ1, biasa kita sebutnya TJ1 dan LJ1, menyesuaikan pada gambar dan lokasi. Jadi ini spesifikasinya tetap ya, yang utama yang diperhatikan adalah dowel dan dudukannya. Di sini dijelaskan apa yang perlu dipakai, ada dilapisi dengan oli atau grease. Nah, ada juga digunakan plastik untuk melapisi dowel tersebut tadi. Crack inducernya diposisikan di bawah dowelnya untuk menunggu patahan yang akan terjadi. Kemudian ada juga di longitudinal joint atau LJ1, gambarnya seperti ini ya teman-teman. Tetap dia mengutamakan dowel, dudukan, di barnya gitu juga ya. Ini untuk detail dowelnya itu. Nah, ini yang saya tunjukkan adalah dowel yang menggunakan dudukan atau transversal. Nah, jadi di sini ada besi pengikatnya, dilapisi tadi seperti gambar yang tadi dengan oli atau grease, jaraknya juga ada per 30 cm masing-masing. Kemudian ada dilas titik. Las titik itu artinya dilas titik aja gitu ya. Nah, dowelnya dilas di kakinya. Kemudian jadi inilah tadi ya detail dowel tadi teman-teman. Nah, selanjutnya ini untuk tahap pemasakan dowel, pastikan posisi fix. Fix itu artinya tetap dan move sesuai rencana. Jadi ini para manpower atau pekerja-pekerja membawa dowel. Ini kan tadi detail dowel yang tadi kan sama ya teman-teman, seperti gambar yang telah saya panjangkan. Kemudian ini tadi posisinya seperti ini, crack inducernya di bawah daripada dowel tadi. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih dowelnya ya. Dowel posisi sama ya seperti yang detail tadi seperti gambar.
Nah, tahap selanjutnya adalah pemasangan stop cor, memastikan posisi fix dan move tadi. Jadi ini start cor namanya teman-teman di awal alat ini. Start artinya mulai. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah tenda. Tenda itu pastikan terpasang di belakang alat. Kenapa? Karena nanti tiba-tiba hujan, yang rigid tadi kita masih setengah basah itu kalau kena hujan tuh bakal bercak hujan tadi. Tapi kalau yang dia udah setengah kering, kalau kena hujan dia nggak terlalu bolong-bolong, kayak makanya kita wajib lapisi dengan di belakang alat, pastikan itu langsung ada tenda, jadi kalau hujan tiba-tiba nggak akan mengubah permukaan gitu. Nah, pastikan permukaan rigid pada awal pekerjaan datar dengan alat bantu strike edge. Artinya gini, ini teman, strike edge itu raskam atau untuk merapikan itu finishing itu tadi ya, jadi menggunakan tenaga manusia atau pekerja. Nah, selanjutnya ini tadi ya, diusahakan posisi ekskavator ini ada di samping hamparan rigid. Nah, slump beton itu maksimum di 5 cm. Kontinuitas beton harus terjaga. Itulah yang kita harus perhatikan tadi. Makanya di setiap 1 DT itu kita harus satu kubus untuk diuji. Setiap 1 DT satu benda uji gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah meratakan permukaan dengan alat paver dan hand finishing tetap dilakukan. Jadi ini tadi yang saya bilang pakai raskam tadi. Nah, ini alat gosoknya nih, alat gosok yang dari alat tapi tetap kurang. Kita harus tetap memfinishingnya lagi dengan tenaga manusia ya, agar memang benar-benar halus, dia rata gitu. Selanjutnya adalah kita grooving. Grooving ini adalah proses seperti kita menggaruk ya, membuat alur gitu. Membuat alur yang berjarak 2 cm dengan kedalaman kurang lebih 3 mili dengan lebar 2 mili. Jadi fungsinya itu agar nanti ketika kering jalan tuh nggak licin ya, teman-teman. Selanjutnya adalah kita melakukan karing beton atau penyemprotan menggunakan Sika Antisol. Sika itu adalah merek ya teman-teman. Kita bisa memakai merek lain yang fungsinya sama, cuman tapi kan dalam pekerjaan tuh biasa kita ada standarisasi, jadi diajukan memakai brand ini gitu. Nah, karing beton ini adalah proses perawatan beton yang dilakukan untuk menjaga agar beton tetap lembab dan dalam kondisi yang baik selama periode pematangan atau pengerasan. Proses ini penting banget karena beton memerlukan cukup kelembapan untuk mencapai kekuatan yang diinginkan dalam waktu yang cepat. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan cutting per 5 meter menggunakan 2 mesin ya. Itu di minimal 4 jam atau maksimal 10 jam setelah penghamparan sebelum terjadi ratakan karena susut. Jadi gini teman-teman. Jadi kan sebelum terjadi retakan karena susut, kita kan harus melakukan pemotongan ini ya, tadi yang seperti saya jelaskan tadi. Kenapa dibilang 2 alat? Karena rata-rata pekerjaan kita per hari itu 200 meter. Jadi kalau kita pakai 1 alat tuh kemungkinan besar akan telat motong. Jadi untuk menghindari hal-hal yang riskan, jadi kita sarankan memakai 2 alat minimal gitu. Nah, untuk kedalamannya itu minimal 7,5 cm dengan lebar 6-10 mili dan terjadi retakan pada posisi ini. Jadi pas di posisi dual tadi ya, teman-teman. Kemudian adalah final curing atau pembasahan penyiraman dengan air dan ditutup dengan geotekstil. Itu untuk penyiraman disarankan 14 hari secara rutin dan kita menyesuaikan pada kondisi cuaca juga. Kalau panas banget tuh kita siram 3 kali sehari, tapi kalau hujan ya nggak usah siram juga nggak apa-apa, menyesuaikan aja sih tuh. Setelah itu, setelah 14 hari kita siram secara rutin ataupun kurang dari itu, setelah dirasa konsultan sudah layak, kita melakukanlah joint sealant. Nah, sebelum ditutup setiap sambungan harus bersih. Jadi kita tuh biasa kita kompresor dulu, kemudian kita colok lagi pakai besi yang dilengkungin seperti pada gambar tadi tuh, kita colok ya, jadi supaya benar-benar debunya itu terangkat, karena kan 14 hari ya lumayan juga itu nyerap debu masuk ke dalam kan, walaupun ditutup pakai geotex. Nah, di kompresor sih paling bagus, di kompresor. Kemudian setelah bersih kita isilah dengan sealant. Jadi sealant yang kita pakai ini Technosil 120B1, itu juga brand teman-teman, kita bisa pakai produk lain tapi di sini diajukan dengan brand itu.
Jadi kalau di proyek kita, kalau kita mau pakai brand lain, kita harus uji coba lagi brand itu, kita tes lab lagi dan lain-lain. Jadi disarankan yang make yang udah diajukan atau disetujui dari awal aja gitu. Jadi waktu penuangan tuh jangan ada yang tumpah pada permukaan beton yang terbuka, jika ada segera bersihkan. Jadi paling bagus mau yang lebih gampang lagi, kita tuh kiri kanannya kita pakai isolatif ya, atau salasi ban ya. Kita isolatif, kita tuang, nanti kita buka deh isolatifnya itu. Cuman agak boros ya teman-teman. Jadi kalau memang mau rapi bisa sih rapi pelan-pelan. Nanti kalau ada tumpah langsung kita scrub gitu. Tapi jangan sampai pas sudah kering kita scrubnya gitu. Nah, inilah hasil selesainya rigid setelah kita udah 14 hari udah kita silen juga. Inilah hasilnya. Ini groupingannya juga harus nampak ya teman-teman, agar kendaraan tuh nggak licin ketika melintas. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan ini adalah semua personel harus menggunakan APD standar minimum, yaitu helm, sepatu, safety, dan safety vest. Jadi itu umum lah teman-teman, di proyek manapun dianjurkan pakai ini ya. Regular housekeeping, untuk menjaga kebersihan lapangan dan mencegah dari kecelakaan akibat penyimpanan barang yang tidak pada tempatnya. Regular toolbox dan lain-lain lah, itu yang teman-teman yang sangat diperlukan. Jadi ini ada peralatan safety seperti ini, seperti pada gambar selanjutnya ini ya teman-teman. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.